Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian merasa pikiran tuh penuh banget, susah fokus dan gampang cemas? Kalau iya, kalian nggak sendirian. Di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi kayak sekarang, menjaga kesehatan mental itu jadi tantangan tersendiri. Notifikasi HP yang nggak berhenti, tuntutan kerja, sampai pressure dari media sosial semuanya seakan berlomba-lomba merebut perhatian kita. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas cara-cara praktis untuk menjaga kewarasan dan kesehatan mental kita di tengah gempuran distraksi ini. Yuk, kita mulai. Langkah pertama yang paling fundamental adalah menyadari dan menerima, sadari kalau kita hidup di dunia yang memang penuh gangguan. Menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah, tapi justru memberi kita kekuatan untuk mengambil kendali. Jangan menyalahkan diri sendiri kalau merasa kewalahan. Perasaan itu valid. Kok dengan menerima, kita bisa mulai mencari solusi dengan pikiran yang lebih jernih, bukan dengan panik. Ingat, kesadaran adalah langkah awal menuju perubahan. Jadi, coba ambil napas dalam-dalam dan katakan pada diri sendiri, oke, situasinya memang begini, sekarang apa yang bisa aku lakukan? Sekarang, mari kita bicara soal musuh terbesar kita. Smartphone. Benda ini luar biasa bermanfaat, tapi juga bisa jadi sumber stres utama. Coba deh, terapkan yang namanya digital detox atau puasa digital. Nggak perlu langsung ekstrim matiin HP seharian, mulai dari yang kecil aja. Misalnya, tentukan jam bebas HP setiap hari. Mungkin 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun. Gunakan waktu itu untuk melakukan hal lain, seperti membaca buku, ngobrol sama keluarga, atau sekadar merenung tanpa gangguan layar. Kamu juga bisa mematikan notifikasi dari aplikasi yang gak terlalu penting. Percayalah, dunia nggak akan runtuh kok kalau kamu nggak langsung balas pesan atau lihat update terbaru. Justru, kamu akan merasa jauh lebih tenang dan fokus. Selanjutnya, mari kita ciptakan ruang suci untuk pikiran kita. Maksudnya apa? Ciptakan sebuah tempat atau waktu di mana kamu bisa benar-benar sendirian dengan pikiranmu, tanpa ada gangguan sama sekali. Ini bisa sesederhana duduk di balkon sambil minum teh di pagi hari, jalan-jalan santai di taman sepulang kerja, atau bahkan mengunci diri di kamar selama 15 menit untuk meditasi. Kuncinya adalah konsistensi. Lakukan ini setiap hari, praktik mindfulness atau meditasi sangat membantu di sini. Gak perlu rumit, cukup duduk tenang, fokus pada napas, dan biarkan pikiran datang dan pergi tanpa menghakiminya. Ini seperti melatih otot fokus kita. Semakin sering dilatih, pikiran kita akan semakin kuat dalam menghadapi badai distraksi di luar sana. Tips keempat adalah single tasking. Kita seringkali bangga bisa multitasking. Padahal penelitian menunjukkan multitasking justru menurunkan produktivitas dan meningkatkan stres. Otak kita sebenarnya tidak dirancang untuk melakukan banyak hal kompleks secara bersamaan. Jadi, coba deh untuk fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau sedang bekerja, ya bekerja saja. Tutup tab media sosial, matikan notifikasi email. Kalau sedang makan, nikmati makanannya. Rasakan teksturnya, aromanya, rasanya. Jangan sambil nonton atau main HP. Dengan melakukan single tasking, kamu tidak hanya akan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik, tapi juga merasa lebih puas dan tidak terlalu lelah secara mental. Jangan lupakan kekuatan alam. Terlalu lama terkurung di dalam ruangan, dikelilingi tembok dan layar, bisa membuat kita merasa sumpek dan tertekan. Coba deh, luangkan waktu untuk terkoneksi kembali dengan alam. Nggak harus mendaki gunung yang tinggi kok. Jalan-jalan di taman kota, duduk di bawah pohon, atau sekadar merawat tanaman di rumah itu sudah sangat membantu. Paparan sinar matahari pagi juga bisa meningkatkan mood dan kadar vitamin D. Udara segar dan pemandangan hijau terbukti secara ilmiah dapat menurunkan level hormon stres, kortisol, dan membuat kita merasa lebih rileks dan damai. Jadi, kapan terakhir kali kamu menyentuh rumput? Interaksi sosial yang berkualitas juga jadi kunci. Di era digital ini, kita mungkin punya ribuan teman online, tapi merasa kesepian. Itu karena interaksi di media sosial seringkali dangkal. Coba deh, prioritaskan hubungan di dunia nyata. Luangkan waktu untuk bertemu langsung dengan teman atau keluarga. Lakukan percakapan yang mendalam, bukan sekadar basa-basi. Ceritakan apa yang kamu rasakan dan dengarkan juga cerita mereka dengan sepenuh hati. Koneksi manusia yang tulus adalah charger terbaik untuk kesehatan mental kita. Memiliki support system yang kuat akan membuat kita merasa tidak sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Menetapkan batasan yang sehat atau healthy boundaries juga sangat penting. Belajarlah untuk berkata tidak, tidak pada ajakan yang tidak ingin kamu datangi, tidak pada pekerjaan tambahan yang sudah di luar kapasitasmu, tidak pada tuntutan orang lain yang menguras energimu. Awalnya mungkin terasa tidak enak, tapi ini adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Kamu punya hak untuk melindungi waktu dan energimu. Dengan menetapkan batasan, kamu memberitahu diri sendiri dan orang lain bahwa kesehatan mentalmu adalah prioritas. Ini bukan egois. Ini adalah self-care. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kalau kamu merasa sudah mencoba berbagai cara tapi perasaan cemas, stres, atau sedih itu nggak kunjung hilang,
dan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Mungkin ini saatnya untuk berbicara dengan psikolog atau konselor. Pergi ke profesional kesehatan mental itu sama normalnya dengan pergi ke dokter saat kita sakit fisik. Mereka punya ilmu dan alat yang bisa membantumu mengurai benang kusut di pikiranmu dan memberikan strategi yang lebih terstruktur. Ingat, mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Jadi, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental di dunia yang penuh distraksi ini. Mulai dari menerima keadaan, melakukan digital detox, menciptakan ruang tenang, fokus pada satu hal, kembali ke alam, membangun koneksi nyata, menetapkan batasan, hingga mencari bantuan profesional. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran pada diri sendiri. Proses ini adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng di video-video selanjutnya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa lagi.